Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adriati Ningsih dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulang sekaligus memperdalam materi dari buku yang berjudul Manusia, Etika, dan Makna Hidup karya dari Dr. Muhammad Sholihin MAG. Nah, sebagai bagian dari tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diamput oleh Ustadz Syamsuddin. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa materi ini sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara kita, yaitu saudara Muhammad Syahril Abdi. Namun dalam video ini saya tidak hanya akan menyampaikan ulang isi resume tersebut, tetapi juga akan menambahkan beberapa materi yang belum sempat dijelaskan oleh saudara kita, atau untuk melengkapi bagian yang belum dibahas agar pemahaman kita itu lebih utuh tentang hubungan antara manusia, etika, dan makna hidup dalam pandangan akhlak tasawuf. Nah, secara umum buku ini itu menjelaskan tentang bagaimana manusia itu dapat memahami dan menerapkan nilai etika serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Dr. Muhammad Sholihin, akhlak tasawuf itu merupakan warisan intelektual Islam yang memiliki peran penting dalam membimbing manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dan keberhasilan dari dakwah beliau itu bukan hanya karena ilmunya, melainkan karena kemuliaan akhlak yang beliau miliki. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuji akhlak beliau dalam Al-Quran dan menjadikan beliau itu sebagai teladan utama bagi seluruh umat manusia. Nah, etika dan akhlak itu menjadi dasar bagi seseorang untuk hidup lebih bermakna. Nah, etika itu membantu manusia agar berperilaku terhormat, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain, serta menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, sementara tasawuf itu mengingatkan manusia akan pentingnya sisi spiritual, bahwa hidup itu tidak hanya soal materi, tetapi juga bagaimana hati senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui akhlak dan tasawuf, manusia itu diajak untuk memahami hakikat hidup, membersihkan hati dari sifat tercela, dan menemukan makna sejati kehidupan melalui kedekatan antara seorang hamba kepada Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu aja sedikit review dari materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal penting yang belum sempat dibahas oleh saudara kita sebelumnya. Itu yang pertama itu belum dijelaskan hakikat manusia dalam pandangan tasawuf. Nah, padahal memahami siapa manusia itu sendiri sangat penting untuk membentuk dasar akhlak dan etika. Nah, yang kedua itu belum dijelaskan secara jelas hubungan antara etika dan makna hidup. Nah, resume sebelumnya itu baru membahas etika itu secara umum, tapi belum mengaitkannya dengan bagaimana etika itu memberi makna pada kehidupan manusia. Nah, yang ketiga itu kurangnya pembahasan tentang tujuan akhir akhlak tasawuf, yaitu insan kamil. Nah, padahal dalam tasawuf tujuan utama pendidikan akhlak adalah mencapai kesempurnaan diri yang kita sebut atau yang disebut dengan insan kamil. Nah, yang keempat itu tidak ada contoh penerapan akhlak tasawuf dalam kehidupan modern, sehingga pembahasan itu masih cenderung teoritis dan belum menyentuh konteks kehidupan nyata kita saat ini. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu bagian yang kurang tersebut secara lebih mendalam. Nah, yang pertama itu ada hakikat manusia dalam pandangan tasawuf. Nah, dalam pandangan tasawuf,
manusia itu adalah makhluk spiritual dan jasmani sekaligus. Nah, ia itu memiliki potensi ilahiyah yang jelas mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, tasawuf ini menempatkan hati atau kolbu itu sebagai pusat kesadaran moral dan juga spiritual. Nah, jika hati seseorang itu bersih, maka seluruh amal perbuatannya juga itu akan baik. Nah, namun jika hati seseorang itu kotor oleh sifat sombong, iri, dengki, atau ria, maka akhlaknya pun akan ikut rusak. Nah, karena itu perjalanan tasawuf itu selalu dimulai dari tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Nah, yang kedua itu adalah hubungan etika dan makna hidup. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa etika itu bukan hanya kumpulan aturan, perilaku sosial atau juga jalan untuk menemukan makna hidup. Makna hidup itu sendiri lahir dari kesadaran bahwa setiap tindakan kita itu bernilai ibadah. Nah, jika dilakukan dengan niat yang benar, seseorang yang beretika akan merasakan hidupnya lebih damai dan bernilai, karena tindakannya itu selaras dengan hati nurani dan kehendak Allah. Jadi semakin baik etika seseorang, maka semakin tinggi pula makna hidup yang ia rasakan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah penerapan akhlak tasawuf di era modern. Nah, di era modern seperti sekarang, banyak orang yang cerdas secara intelektual tetapi miskin secara spiritual. Nah, inilah yang disebut oleh Dr. Solihin sebagai krisis moral. Nah, tasawuf ini hadir sebagai solusi untuk menyeimbangkan antara akal, hati, dan iman. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu seperti kita menggunakan media sosial itu dengan bijak dan tidak menyebarkan kebencian. Kemudian kayak kita menjaga keikhlasan dalam belajar dan bekerja, bukan hanya untuk pamer atau mencari pujian. Atau bisa juga contohnya itu kayak kita saling menghormati perbedaan dan tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, jika nilai-nilai tasawuf ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak hanya menjadi manusia yang berilmu, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak dan yang bermakna. Nah, kemudian dari semua pembahasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa akhlak tasawuf itu adalah fondasi utama dalam membentuk manusia yang beretika dan bermakna hidup. Nah, akhlak itu bukan hanya soal hubungan kita dengan sesama, tetapi juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tasawuf itu mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan hati. Nah, jika manusia mampu menjaga akhlak dengan niat yang tulus dan cara yang benar, maka ia akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Nah, dan pada akhirnya tujuan utama dari akhlak tasawuf itu adalah menjadi manusia yang sadar, beriman, dan berakhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penambahan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.